Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa mawala ma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dewan Channel untuk edisi yang ke-113 ini. Kita ingin menyampaikan terkait dengan arti pentingnya keamanan data. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik, sahabat-sahabat, eh, terkait dengan keamanan data atau security, katakanlah begitu, ini menjadi hal yang sangat penting. Memang di Indonesia terkait dengan data ini, mungkin masih banyak orang yang belum sadar akan arti pentingnya keamanan data. Karena masyarakat Indonesia terkait dengan data ini justru masih menganggap begitu penting eh, arti dari sebuah data. Memang bagi beberapa pihak, terutama bagi teman-teman yang eh, yang terkait dengan pendataan secara nasional, itu biasanya menganggap bahwa data itu menjadi penting. Akan tetapi masyarakat mayoritas di Indonesia itu masih melihat bahwa data itu belum dianggap suatu hal yang penting karena mereka masih masih mengatakan bahwa atau masih berpendapat bahwa eh, data itu yang penting adalah mengisi kolom. Misalnya admin yang ada di kelurahan atau ada yang admin yang ada di kabupaten atau yang ada di lembaga pendidikan atau barangkali ada di unit kerja yang ada di kelurahan itu mereka ketika ditanya tentang data intinya adalah mengisi kolom-kolom yang disediakan. Misalnya kolom keluarga diisi dengan data keluarga, kemudian kolom jumlah diisi dengan angka, kemudian misalnya kolom terkait dengan usia diisi dengan umur berapa dan selanjutnya dan selanjutnya. Sementara teman-teman itu masih belum berpikir bahwa data-data yang diisikan itu perlu keamanan atau perlu security. Memang saat ini masyarakat Indonesia masih bergelut tentang validitas dan data yang akurat. Itu masih berputar di situ ya. Sehingga banyak sekali data berseliweran, kemudian banyak sekali data yang dihimpun itu ternyata terkait dengan tingkat validitas dan tingkat akurasi datanya itu masih belum bagus atau belum baik karena masih berbicara tentang yang penting isi dokumen atau isi survei atau isi data atau isi isi angket. Nah, jadi yang penting ada isinya dulu. Mengenai itu yang dimasukkan atau yang ditulis itu valid apa tidak, itu masih sebuah pekerjaan besar bagi masyarakat Indonesia. Karena kesadaran terhadap akurasi data dan kesadaran terhadap validitas data itu di Indonesia masih belum kuat, ya, masih belum kuat. Nah, sehingga ketika kita berbicara tentang data bantuan sosial atau bantuan pemerintah, itu selalu saja terjadi tumpang tindih data dari berbagai kementerian atau lembaga. Nah, terkait dengan validitas dan akurasi data ini memang menjadi tantangan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia bahkan juga yang bergelut di dunia data.
seperti misalnya yang tadi kita sampaikan, seperti admin di beberapa lembaga ya, misalnya di lembaga pendidikan atau di lembaga yang ada di kelurahan atau yang ada di kabupaten, kecamatan, itu kadang-kadang admin kita itu yang penting itu mengisi secara penuh data yang ada. Sementara terkait dengan validitas dan akurasi data itu masih belum di belum begitu dihiraukan. Nah, sebenarnya akurasi dan validitas data itu merupakan tahap kedua setelah pengumpulan data. Di data dikumpulkan, kemudian divalidasi, itu adalah tahap kedua. Nah, tahap ketiga itu adalah tahap keamanan data yang kita kenal dengan istilah security ya, security. Nah, saat ini mungkin kita masih mendengar terkait dengan banyaknya kebocoran data atau isu tentang data yang bocor, baik itu dari eh, kementerian atau dari perusahaan atau dari kelembagaan. Nah, itu sekarang banyak isu yang terkait dengan banyaknya data yang bocor itu. Namun demikian, karena memang kesadaran terhadap security data itu masih belum ada di Indonesia, tapi bisa dimungkinkan juga bahwa ini bisa terjadi karena memang terkait dengan akurasi data, kemudian terkait dengan keamanan data, itu secara regulasi di Indonesia itu memang belum ada, sehingga data yang ada saat ini itu data masih berseliweran antara satu kementerian dengan kementerian lain, atau satu lembaga ke lembaga yang lain, atau antara satu vendor dengan vendor yang lain. Itu karena memang regulasi terkait dengan eh, validitas data, akurasi data, kemudian pengolahan data, kemudian keamanan data atau security data, itu masih belum menjadi perhatian utama dari masyarakat Indonesia. Nah, oleh karena itu, dengan adanya beberapa kasus terkait dengan bocornya data atau adanya data yang bocor, itu semakin memperkuat dan semakin mendorong pemerintah dan anggota DPR atau DPR atau legislatif kita untuk segera mengesahkan undang-undang yang terkait dengan apa eh, apa istilahnya keamanan data pribadi, atau istilahnya adalah PDP, perlindungan data pribadi. Ketika regulasi atau undang-undang PDP, yaitu perlindungan data pribadi, itu kemudian disahkan, maka ini nanti juga akan merembet kepada masalah keamanan data pribadi. Jangan sampai eh, perlindungan data pribadi itu sudah ada, tetapi mekanisme atau standar operasional prosedur terkait dengan keamanan data itu tidak dilakukan. Nah, bagi lembaga atau kementerian atau organisasi atau vendor atau apapun yang mengumpulkan data, itu wajib memahami terkait dengan keamanan data. Jangan sampai ada satu pihak yang melakukan pengumpulan data dari masyarakat, tapi kemudian abai terhadap keamanan data. Nah, oleh karena itu, setelah regulasi PDP, yaitu perlindungan data pribadi, maka terkait dengan regulasi tentang keamanan data atau security dari data itu juga menjadi sangat penting. Nah, oleh karena itu, di sini kita mendorong agar regulasi terkait dengan perlindungan data pribadi itu eh, segera ditetapkan, kemudian juga terkait dengan standar-standar keamanan terkait dengan data itu juga harus segera ditetapkan
Ini berlaku bagi pihak atau lembaga atau organisasi yang mengumpulkan data dari masyarakat. Ini saya kira dua hal ini menjadi sangat penting untuk menghadapi Indonesia emas ya, untuk menghadapi era digitalisasi, untuk menghadapi big data, karena memang data-data terutama adalah tentang terkait dengan data pribadi ini menjadi sangat penting terkait dengan keamanan dan perlindungannya. Oleh karena itu, sekali lagi pada forum ini eh, dengan adanya kasus-kasus kebocoran data, kemudian munculnya data dari beberapa lembaga oleh hacker, itu saya kira menjadi pendorong bagi kita semua untuk mendukung segera ditetapkannya regulasi tentang perlindungan data pribadi dan sekaligus regulasi tentang kewajiban sebuah lembaga atau organisasi yang mengumpulkan data dari masyarakat itu harus mengikuti, harus melaksanakan, harus melakukan SOP atau mekanisme keamanan data agar tidak bisa dihack oleh pihak lain. Artinya, ketika hacker itu berusaha untuk menembus atau menembus keamanan dari data-data yang banyak itu, yang sangat banyak itu sudah diketahui dari awal, sehingga perlu dilakukan mitigasi-mitigasi tertentu terkait dengan keamanan dari data tersebut. Barangkali demikian kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.